Halo Sobat Rebahan, kali ini kita akan membahas film Cars. Ya, film yang dirilis Disney tahun 2006 ini menceritakan tentang mobil balap Rocky alias pemula yang mengikuti perlombaan Piston Cup. Ya, Lightning McQueen. Seperti namanya, mobil merah ini diharapkan dapat berlari secepat cahaya. Hal menarik dari film Cars ini adalah semua tokohnya merupakan mobil yang berprofesi, baik itu jurnalis, polisi, komentator, bahkan penonton dalam arena balap juga mobil-mobil yang berparkir rapi. Gimana kelanjutannya? Kita bakal nostalgia lagi nih teman-teman. Ayo kita masuk intro dulu, oke? Di adegan pertama, sebagai pembalap pemula, tentu McQueen memiliki stamina yang kuat dan penggemarnya di mana-mana. Hal ini terbukti dalam balap internasional Piston Cup. McQueen berhasil menyalip mobil-mobil di depannya dan menyingkirkan kontestan lainnya. Suara penggemarnya juga riuh di mana-mana, menyemangati mobil balap merah ini. Dalam perlombaan piston ini, ada dua musuh utama McQueen, yaitu Strip the King, si mobil biru yang tersohor karena memenangkan piston musim sebelumnya dan memiliki sponsor yang besar, dan satu lagi, Chick, si mobil hijau yang selalu mengejar bayangan kemenangan Strip. Pertarungan semakin sengit ketika Chick berhasil menyalip McQueen dan membuat keluar dari arena balap. McQueen yang tidak terima langsung tancap gas dan berusaha menyalip. Namun, karena Chick merupakan mobil balap yang ambisius dan licik, dia mengerahkan kemampuannya untuk menghalangi jalan peserta lain dan menimbulkan kekacauan di arena. McQueen yang berusaha mengejar posisi harus bekerja lebih ekstra lagi, yaitu menghindari mobil-mobil balap yang saling bertabrakan akibat ulah Chick. Hingga ada di suatu adegan di mana McQueen melayang dan menghadirkan adegan yang menakjubkan, membuat seisi stadion bergemuruh, memanggil namanya dan jargon khasnya, McQueen kacau. Sebagai pemula, semangat dan energi McQueen tak perlu dipertanyakan. McQueen memang mobil balap yang sangat percaya diri, namun memiliki sisi sombong dan merasa kuat. Sifatnya ini terlihat ketika dia menolak untuk mengganti bannya dan hanya mengisi bahan bakarnya saja. Dan disinilah masalah lain muncul. Bannya pecah saat dia hampir sampai di garis finish, tepatnya di tikungan terakhir. Masalahnya tak berhenti di situ. Ban lainnya pecah tepat 100 kaki sebelum garis finish. Dia pun melompat layaknya manusia, namun kedua saingannya tepat di belakangnya. Detik-detik menegangkan terlewati. Satu stadion heboh akan kemenangan jagoannya masing-masing. Panitia tidak mengumumkan secara langsung dan membuat awak media serta penonton penasaran dengan hasil perlombaan. Sembari menunggu hasil, salah satu reporter mewawancarai McQueen terkait keputusannya untuk tidak mengganti ban dan apakah meminta maaf tim mekaniknya karena tidak mendengarnya. Namun, McQueen yang percaya selalu menekankan bahwa dia adalah mobil yang bisa melakukan segala hal sendiri alias one man show. Jawaban McQueen membuat tim mekaniknya kesal dan meninggalkannya karena dia merasa tim mekaniknya menghalangi media untuk memotonya. Tak lama kemudian, Chick dan tim mekaniknya menghampiri McQueen. Sebenarnya kedua mobil ini memiliki sifat narsis dan arogan yang cukup tinggi. Bedanya McQueen sangat individualis dan Chick memiliki tim yang siap membantu dan mendukungnya. Namun semua omongan Chick selalu berhasil dilawan McQueen. Salah satunya adalah ketika McQueen mengatakan, petir selalu datang setelah cahaya. Di panggung penghargaan, McQueen yang selalu jadi idola didatangi kedua fansnya, si kembar Mia dan Tia, yang memodifikasi bentuknya seperti McQueen. Tak lama kemudian, McQueen dihampiri The King, yang merupakan salah satu seniornya. Ya, Piston Cup musim itu menjadi ajang perlombaan terakhir sebelum pensiun. Di sana, The King memberikan wejangan bahwa mobil balap bukanlah perlombaan individu yang mementingkan diri sendiri, namun juga kekompakan tim yang menjadi pendukungnya. McQueen bukannya mendengarkan The King, namun malah berhalusinasi tentang sponsornya, The King yang besar, dan berhayal suatu saat nanti dia mendapatkannya apabila memenangkan Piston Cup. Waktu pengumuman yang ditunggu-tunggu pun tiba.
Dan terkejutlah McQueen bahwa pertandingan di antara ketiganya seri sehingga harus dilakukan putaran kedua di California 7 hari mendatang. McQueen bergegas ingin ke California duluan, namun ternyata Mac, truk trailernya, memarkirkan di tenda sponsor McQueen. Sebenarnya dia tidak menyukai sponsor karena produk sponsornya adalah seleb bumper mobil untuk mobil tua dan berkarat, tentu saja. Yang berada di dalam tenda itu adalah mobil berkarat yang sangat tidak cocok dengan dia. Mac dan McQueen melakukan perjalanan ke California. Di perjalanan, Harv, agennya McQueen, menelponnya dan berjanji memberikan 20 tiket gratis untuk teman dekat McQueen. Di situ dia tersadar bahwa dia tidak punya teman. Mac sebenarnya sudah mengantuk dan mau tidur. Namun McQueen memaksanya melakukan perjalanan dengan target 1 malam sampai. Mac pun berkendara dengan setengah terkantuk. Namun, tiba-tiba ada mobil jahil yang mengganggu Mac di tengah jalan. Kalau ini manusia, mungkin mobil-mobil ini bisa digambarkan sebagai preman yang mengganggu orang gitu loh. Salah satu mobil memutarkan lagu santai dan membuat Mac setengah terlelap dan tidak menyadari keadaan apapun. Termasuk McQueen yang tak sengaja keluar karena salah satu figurannya terjatuh dan menekan tombol pintu trailer. McQueen pun terbangun dan menyadari bahwa dia berada di tengah jalan dan mencari Mac. Namun ternyata ada banyak sekali truk yang memiliki bentuk belakang yang sama dan dia memutuskan untuk mengikuti satu yang dikiranya adalah Mac. Ternyata itu bukan Mac, melainkan truk barang yang bernama Peter Bleed. McQueen seketika putus asa dan mengebut tanpa arah yang dia tahu dan menuju rute 66 dan memasuki kota kecil bernama Radiator Spring. Di sana McQueen dikejar oleh mobil polisi bernama Sheriff karena melanggar peraturan berkendara. Untuk menghindarinya, McQueen malah merusak jalanan dan sebagian fasilitas di kota itu. Dan McQueen berakhir di tahanan mobil dengan kondisi ban yang terkunci. Suasana Radiator Spring dapat digambarkan sebagai kota mati yang tidak memiliki lampu dan hanya memiliki lampu kuning di lampu lalu lintasnya. Ya, kota itu benar-benar tampak seperti kota mati, di mana kegiatan mobil-mobil di sana terkesan monoton. Sebenarnya, mobil-mobil di sana menunggu pelanggan untuk mampir, namun tidak ada yang mampir. Keesokan harinya di Los Angeles, para media sudah heboh menunggu McQueen, namun isi trailernya kosong. Berita menghilangnya si mobil merah ini menjadi hangat diperbincangkan di seluruh negara, namun tidak di Radiator Spring. Bahkan, mobil-mobil di sana tidak tahu siapa McQueen sebenarnya. Keesokan harinya, McQueen bangun dan berbicara dengan Meter, mobil derek berkarat yang nantinya akan menjadi sahabat McQueen. Meski jelek dan berkarat, Meter memiliki hati yang baik sekali. Terbukti dia bersedia menjadi pengacara McQueen saat di persidangan. Doc Hudson yang menjadi hakim sedang terkejut melihat bahwa tersangka yang harus menjalani hukuman saat itu adalah sebuah mobil balap. Dan di saat itu juga, Doc Hudson memutuskan untuk tidak menghukum McQueen. Namun, tiba-tiba, sebuah mobil Porsche cantik bernama Sally datang dan menghasut semua mobil untuk meminta Hudson menyuruh McQueen melakukan pelayanan masyarakat. Awalnya McQueen mengira bahwa Sally adalah pengacara, namun dia salah dan McQueen harus menjalani hukuman memperbaiki jalanan yang dia rusak. McQueen juga sempat mengajak Sally berjalan-jalan sebelum dia menyadari bahwa mobil cantik itu menggiringnya untuk mendapatkan hukuman. Sewaktu harus menjalani hukuman, Meter melakukan kesalahan yaitu melepaskan borgol ban McQueen, bukannya mengaitkannya dulu ke mesin pembuat aspal. McQueen pun berhasil kabur, namun di tengah jalan dia kehabisan bensin, dan ternyata Sheriff dan Sally sudah menyedot bensinnya sewaktu dia pingsan. McQueen tak punya pilihan dan dia harus mengerjakan hukumannya. Walau terkesan menakutkan, warga Radiator Spring sebenarnya adalah mobil-mobil yang kesulitan dan sangat menanti adanya pengunjung atau pelanggan yang melewati rute 66. Mereka selalu optimis dengan adanya pelanggan yang mampir. McQueen yang tidak sabar selalu mengatakan bahwa dia harus segera ke California untuk lomba. Namun tidak ada yang percaya. Dan mendengar hal ini, Doc Hudson menentang McQueen untuk adu balap dengannya satu putaran.
Apabila McQueen menang, dia boleh pergi dan tidak mengerjakan hukuman. Semua yang mendengarnya tidak percaya karena selama ini Doc Hudson hanya mampu berkendara tak lebih dari 20 mil per jam. Di tikungan, McQueen terjatuh ke jurang dan digerek oleh Mater. McQueen mengaku kalah dan menjalani hukuman. Dan sejak kejadian itu, McQueen berlatih dan berusaha mengalahkan tikungan itu. Doc Hudson yang melihatnya memberikan sedikit saran, namun McQueen merasa tidak senang dengan saran Doc Hudson dan meninggalkannya. McQueen menjalani hukumannya dengan baik. Terbukti dari aspal yang dikerjakannya membuat warga Radiator Springs berdecak kagum. Diam-diam, para warga mau mengapresiasi kerja McQueen, termasuk Sally yang memberikannya penginapan secara cuma-cuma di motel miliknya. Di sini chemistry antara Sally dan McQueen semakin terjalin. Terlihat bagaimana Sally tersipu malu ketika McQueen melihat tatonya. Mater yang melihat itu menggoda McQueen, namun dia tak menyadarinya. Mater pun mengalihkan pembicaraan dan mengajak McQueen untuk membangun traktor tradisional yang tertidur di ladang. Traktor tradisional ini dapat digambarkan seperti sapi. Di perjalanan, Mater menunjukkan kebolehannya berjalan mundur, dan McQueen berkata dia harus memenangkan pertandingan itu agar mendapatkan sponsor yang besar beserta helikopter, dan jauh dari salep bumper untuk mobil yang berkarat. Mater yang mendengarnya sedikit merasa sakit hati, namun dia berusaha menyembunyikannya, dan berkata suatu hari nanti dia ingin naik helikopter McQueen. Di situ, Mater berkata bahwa dia tidak salah membuat kesepakatan bahwa McQueen adalah sahabat baginya. Tak hanya itu, Mater menggoda McQueen dan mengatakan bahwa McQueen menyukai Sally. Jauh dari dugaan McQueen, ternyata motelnya Sally sangat nyaman. Namun, dia mengalami mimpi buruk tentang piston cup. Menyadari itu adalah mimpi, McQueen bergegas bangun dan mencari sheriff untuk meminta bahan bakar. McQueen menemui sheriff di bengkel Doc Hudson, namun Doc menyuruh McQueen untuk menunggu di tempat Flo, penjual bahan bakar. McQueen merasa kesal dan keluar dari bengkel Doc. Dia menendang sebuah kaleng bekas dan kaleng itu masuk ke gudang belakang Doc. Penasaran dengan isinya, dia masuk ke gudang itu dan melihat hal yang tak dia duga. Ternyata, Doc Hudson yang dingin adalah Hudson Hornet yang melegenda karena memenangkan Piston Cup 3 musim berturut-turut. Doc mengetahui bahwa ada penyusup di gudangnya memergoki McQueen. McQueen memohon untuk dibimbing, namun Doc menolak. Di tempat Flo, McQueen mengatakan bahwa Doc adalah mantan pembalap terkenal. Namun, semua yang mendengarnya tertawa dan tak percaya. McQueen yang ingin mengisi bensin menunggu untuk diisikan. Namun, alangkah terkejutnya McQueen bahwa Sally lah yang mengisi bensin bakarnya. Sheriff yang melihatnya terkejut, namun Sally meyakinkan bahwa dia percaya McQueen dan yakin si merah itu tidak kabur. Sally pun mengajak McQueen berjalan-jalan untuk memenuhi keinginan McQueen beberapa hari yang lalu. Sally dan McQueen pun berjalan-jalan tanpa tujuan yang pasti. Namun, satu hal yang baru disadari McQueen bahwa Radiator Springs sangat indah, dan cerita tentang Rute 66 dan Radiator Springs terungkap di scene ini. Di sini Sally mengajak McQueen ke Whale Well, tempat terkenal yang sekarang sudah tutup. Tampak raut kesedihan di wajah Sally, namun McQueen tidak menyadarinya. Fokusnya teralihkan melihat benda-benda tak terpakai dan menjadi bangkai. Kemudian McQueen bertanya, kenapa Porsche cantiknya berada di kota mati ini? Dan Sally pun bercerita tentang dirinya dulu dan kehangatan Radiator Springs. Sally adalah mantan pengacara sibuk di LA, dan dia memutuskan keluar karena tidak pernah merasa bahagia. Sampai pada akhirnya dia berada di Radiator Springs. Di sini para mobil sangat ramah dan baik kepadanya, dan pemandangan Radiator Springs sangat indah dan membuatnya jatuh cinta. Dulu Radiator Springs adalah kota yang ramai dan hangat untuk disinggahi. Karena menjadi jalan lintas antar negara bagian, banyak sekali mobil-mobil yang mampir, datang, dan pergi. Namun sejak jalan tol dibangun, mobil-mobil jarang singgah lewat Radiator Springs. Toko-toko banyak yang tutup, dan lama-kelamaan kota ini hilang tertimbun keramaian, bahkan lokasinya di peta menghilang. Setelah mereka berjalan-jalan, banyak sekali traktor yang menghampiri Radiator Springs. Satu persatu traktor berlarian dan McQueen berinisiatif mengejar satu yang keluar dari rombongan. Saat mengejar traktor itu, McQueen melihat Doc sendirian di arena balap pasir.
Dan betapa kagumnya McQueen melihat sang legenda yang berhasil melalui satu putaran arena pasir tanpa terjadi kegagalan sepertinya. McQueen menghampiri Doc, dan Doc kabur ke garasinya. Dan lagi, McQueen meminta Doc mengajari balapan dan menyayangkan keputusan Doc yang berhenti dari dunia balap. Doc tak berkata-kata. Dia menunjukkan potongan berita yang menceritakan kecelakaannya di tahun 1954, dan di situ Doc berkata bahwa tak ada seorang pun menyambutnya ketika dia balik ke arena pasca kecelakaan, dan posisinya tergantikan oleh pembalap pemula. Dan karena itu, Doc mengasingkan diri dan bersembunyi di radiator spring, dan berharap tak seorang pun menemukannya. Di sini Doc juga berkata bahwa McQueen merupakan mobil yang selalu memikirkan dirinya sendiri. Keesokan harinya, para penghuni radiator spring terpana melihat jalanan yang dibuat McQueen dan mengingatkan mereka pada masa kejayaan radiator spring saat masih ramai. McQueen melihat Red menangis dan pergi, dan dia bertanya kepada Meter. Meter menjawab pertanyaan McQueen tanpa sadar bahwa si mobil balap merah itu berada di sampingnya. Sontak, semua mobil tertawa melihat tingkah Meter. Sheriff menyuruh McQueen untuk segera pergi. Namun, McQueen belum bisa pergi tanpa mengganti bannya. Perlahan, McQueen menghampiri semua toko yang masih buka di seluruh radiator spring. Malam harinya, penghuni radiator spring menikmati jalan baru mereka dengan hiasan lampu yang meriah. Dan radiator spring terasa seperti kota yang ramai seperti dahulu. Tak lama kemudian, mereka dikejutkan oleh kedatangan banyak mobil dan mengira itu adalah pelanggan. Padahal semua mobil yang datang adalah mobil jurnalis yang meliput berita ditemukannya kembali McQueen. Ternyata pemanggilan jurnalis dan tim McQueen diinisiasi oleh Doc Hudson. Sally yang tahu ini semua perbuatan Doc merasa kesal dan marah. Juga sedih karena khawatir tak bertemu McQueen lagi karena dia pergi tanpa sempat berpamitan dengan yang lainnya. Seketika suasana radiator spring menjadi dingin sejak kepergian McQueen. Di California, Piston Cup segera dimulai, dan sebelum memulai pertandingan, McQueen menemui King dan menyampaikan semangat kepada pembalap senior yang akan segera pensiun ini. Di sisi lain, Chick yang cukup narsis tak henti-hentinya berpose dan memamerkan gayanya di depan kamera. Sebelum memulai perlombaan, McQueen menemui Mac dan berterima kasih sudah mau menjadi bagian darinya. Barisan tim McQueen tampak sepi, dan hanya ada Mac seorang. Di tengah pertandingan, McQueen mulai kehilangan fokus dan semangatnya. Tiba-tiba, ada suara tak asing yang menghubunginya, dan di situ McQueen mengira bahwa yang berbicara adalah Mac. Namun, ternyata teman-teman dari radiator spring datang dan Doc menjadi ketua tim. Di sini semangat McQueen semakin bertambah. Namun, tiba-tiba fokus isi stadion teralih karena adanya Hudson Hornet, legenda Piston Cup yang menghilang bertahun-tahun dan membuat satu stadion bergemuruh karena kehadirannya sebagai bagian dari timnya McQueen. Di sisi lain, tim pit stop McQueen diolok-olok oleh tim Chick karena dianggap kuno. Kembali ke arena balap, Chick yang selalu tak ingin kalah dan melakukan segala cara ingin menghalau McQueen dengan menyenggolnya. Namun, McQueen yang tampil dengan kekuatan prima mengejutkan Chick dengan mempertahankan keseimbangannya dan berjalan mundur berkat ajaran Meter. Tak berhenti sampai di situ, Chick kembali menyenggol McQueen dan menyebabkan bannya pecah. Doc menyuruh McQueen kembali ke pit untuk mengganti ban, dan di sini Guido berhasil membungkam komentar pit dari tim lain dengan tampil sebagai pit dengan pemasangan ban tercepat yang pernah ada. Pertarungan semakin sengit dan tak pernah mau kalah. Chick menyenggol McQueen sehingga keluar arena. Namun, untungnya McQueen masih bisa menghandle dirinya dan kembali ke arena dengan tips dari Doc. Mulus seperti Cadillac, penyemangat seperti lembah. Di belakang, Chick ingin menyalip, namun terhalangi The King. Dan dengan kecepatan kilat, Chick mengeluarkan keahliannya untuk menyelakai mobil lain. Dan seketika, King keluar jalur dan mengalami kecelakaan yang hampir sama seperti Hudson 50 tahun silam. Melihat itu, McQueen yang berada di depan garis finish berputar arah dan menyelamatkan King dan berkata, "Aku rasa The King harus bisa menyelesaikan balapan terakhir." King berkata bahwa McQueen baru saja kehilangan tropinya. Namun, McQueen menjawab bahwa sebuah mobil tua berkata bahwa itu hanya sebuah mangkok kosong. Hal yang dilakukan McQueen membuat semua simpatik, jauh lebih antusias daripada kemenangan Chick yang tak disambut oleh siapapun.
Meski kalah, McQueen menyelamatkan sejarah dan martabat The King. Namun, teman-temannya tetap bangga kepadanya. McQueen pun ditawari sponsor oleh sponsor idamannya, Dinoco. Namun dia menolaknya karena mobil-mobil yang berada bersamanya saat ini adalah yang selalu mendukungnya baik senang maupun susah. Adegan selanjutnya, dan di sini McQueen menepati janjinya kepada Mater untuk menaiki ke helikopter. Sejak kemenangan McQueen, Radiator Springs kembali menjadi kota yang hidup dan lokasinya sudah terdaftar di peta. Banyak mobil ataupun truk yang datang dan pergi menghampiri kota ini dan mengembalikan nyawa yang pernah hilang di kota ini. Tamat. Nah, itulah alur cerita dari film Cars yang pertama. Bagaimana? Kalian mau lanjut Cars yang kedua? Pastinya Cars kedua lebih seru sih sepertinya ya.